Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini. Saya Farid Berat Official mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kesetiaan selama ini. Nah, pada video kali ini saya akan mereaksi terkait dengan debat Capres yang ketiga kemarin, di mana dalam debat itu Pak Anies Baswedan menyerang secara personal kepada Pak Prabowo. Begitu juga Pak Ganjar Pranowo juga menyerang secara personal kepada Pak Prabowo. Dan dalam serangan itu Pak Anies mengungkit terkait dengan kepemilikan lahan ribuan hektar Prabowo. Begitu juga pembelian alutsista bekas. Nah, skor yang diberikan oleh Pak Anies kepada Pak Prabowo itu yang menurut saya itu skor yang tidak wajar. Ya, skor yang mungkin dengan kata lain adalah ada kebencian terhadap Pak Prabowo. Dan memang dalam debat Capres kemarin itu Pak Anies Baswedan memang sangat dominan sekali. Tetapi dominannya Pak Anies itu membawa petaka buat dirinya sendiri, karena skor yang diberikan oleh Pak Anies kepada Pak Prabowo itu menurut saya itu sangat menyedihkan dan tidak wajar sekali. Banyak juga warganet yang sedih atas skor yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, skor yang diberikan oleh Pak Ganjar yaitu 5, dan skor yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan itu 11 dari 100. Nah, sekarang kita lihat ya angka 5 dan 11 yang diberikan oleh kedua lawan debat dari Pak Prabowo itu. Sekarang coba kita lihat di Alkitab dan Al-Quran ya, bab 5 ayat 11. Seperti apa bunyi? Kita simak isi dari Injil dan Al-Quran bab 5 ayat 11. Silakan simak video berikut ini. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Diberkatilah engkau ketika manusia mencerca dan menganiaya engkau dan menuduhkan banyak kata salah padamu karena aku. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Artinya, ketika kedua lawan debat Pak Prabowo itu memberi nilai terendah kepada Pak Prabowo ini, ya popularitas Pak Prabowo itu semakin meroket. Dan saya sering sekali pantau dan melihat media sosial, banyak sekali pendukung dari kedua lawan debat Pak Prabowo ini untuk lari untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Artinya teman-teman, apa yang diucapkan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar itu adalah petaka buat mereka berdua, karena yang mereka ucapkan itu tak secara langsung untuk membenci diri mereka sendiri. Nah, mungkin mereka menganggap bahwa apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka beri skor terendah kepada Pak Prabowo itu, rakyat Indonesia semakin mendukung Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah, ternyata berbeda cerita teman-teman, karena di saat skor terendah yang diberikan kepada Pak Prabowo, banyak sekali rakyat Indonesia yang merasa iba kepada Pak Prabowo.
dan banyak juga yang berdoa ataupun banyak juga yang menangis semoga Pak Prabowo menang satu putaran di Pilpres 2024. Ya, kalau menurut saya secara pribadi menilai bahwa skor yang diberikan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar itu tak secara langsung merugikan diri mereka sendiri, karena rakyat Indonesia atau pemilih sekarang semakin cerdas. Ya, mana pemimpin yang terbaik dan mana pemimpin yang hanya untuk pintar ngomong. Nah, disinilah kita melihat, ya, tentukan nanti pilihan teman-teman di tahun 2024 ini mana calon presiden yang benar-benar bekerja dan tulus untuk negara Indonesia, dan mana calon presiden yang benar-benar untuk mencari jabatan atau untuk mencari nama. Nah, teman-teman silahkan tentukan pilihan teman-teman semua di tahun ini, tepatnya tanggal 14 Februari. Dan jika ada komen ataupun pertanyaan lain, teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Nah, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat siang buat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.